أكبر الله أكبر الله أكبر. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tata cara sholat Idul Fitri itu disunahkan banyak membaca takbir, tahmid, dan tasbih. Sholat Idul Fitri tidak diawali dengan azan dan iqomah, melainkan dengan seruan as-sholatu jami'ah, yakni seruan untuk melaksanakan sholat berjamaah yang dikumandangkan oleh Bilal. Sholat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah mu'akkadah atau sunnah yang dikuatkan, yang menjadi salah satu syiar keagamaan agama Islam. Kemudian sholat Idul Fitri disunahkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, dewasa maupun anak-anak, sedang di kediaman maupun sedang bepergian atau musafir, baik secara berjamaah maupun secara sendiri. Nah, sholat Idul Fitri sangat disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang, masjid, musola, dan tempat lainnya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar lebih afdol, kita sebagai muslim perlu mengetahui tata cara sholat Idul Fitri dan niatnya agar bisa melaksanakan ibadah sholat sunnah yang dilakukan setahun sekali ini dengan baik dan benar. Oke, langsung saja ya. Kita akan bahas tentang tata cara sholat Idul Fitri. Yang pertama adalah membaca niat sholat Idul Fitri. Namun yang perlu dipahami, niat ini adalah pekerjaan hati. Kita bisa mengucapkannya atau melisankannya untuk menguatkan niat kita. Nah, untuk niat sholat Idul Fitri adalah sebagai berikut. Jika sebagai makmum, niatnya adalah usolli sunnatal Idul Fitri rok'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah membaca takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Kemudian yang ketiga adalah membaca doa iftitah sebagaimana biasanya. Kemudian yang keempat, membaca takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dan di antara tiap takbir itu dianjurkan untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang kelima adalah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang keenam, setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama, disunahkan untuk membaca surat Qaf atau surat Al-A'la. Nah, akan tetapi jika kalian belum hafal, boleh kok surat-surat yang lainnya juga. Kemudian yang ketujuh, kita melakukan ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Kemudian yang kedelapan, pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan. Takbir 5 kali tersebut di luar takbir saat berdiri atau takbir qiyam. Dan di antara tiap takbir disunahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu, yang kesembilan, membaca surat Al-Fatihah. Nomor 10, setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan untuk membaca surat pendek yaitu surat Al-Ghasyiyah. Sekali lagi, jika belum hafal, kalian bisa membaca surat-surat pendek yang lainnya ya. Kemudian yang ke-11, kita bisa ruku, sujud, dan seterusnya hingga salam. Nah, setelah salam, disunahkan untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri. Khutbah Idul Fitri tidak perlu panjang, cukup memenuhi rukunnya saja. Apa itu rukunnya? Yang pertama, membaca hamdalah atau alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian sholawat. Kemudian membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah wasiat taqwa dan berdoa untuk memohon ampunan. Demikian pula khutbah yang keduanya.
Nah, setelah khutbah biasanya akan diadakan acara musofahah, yaitu bersalaman, bermaaf-maafan bersama. Yang muslim dengan muslim, yang muslimah dengan muslimah. Setelah itu kita kembali ke rumah. Di rumah kita lanjutkan bermaaf-maafan bersama dengan keluarga inti, terutama dengan ayah bunda, eyang, kakak, adik, dan saudara-saudara yang lain. Nah, demikian ya teman-teman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.